Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan sekaligus membahas tentang aplikasi rapor digital Tahfidzul Quran untuk pesantren Ar-Ridwan Al-Maliki. Nah, jadi kalau tidak salah, saya membuat aplikasi ini pada tahun 2024. Dan pada waktu itu, guru tahfidznya menginformasikan ke saya bahwa untuk penilaian itu berbeda-beda di setiap kelompok. Dan di program tahfidz ini ada 3 kelompok ya pada waktu itu yang diinfokan. Ada kelompok santri baru, reguler, dan tahasus. Dan di antara ketiga ini berbeda semua penilaiannya. Selain itu, untuk capaian, jadi untuk hafalan, itu di setiap anaknya juga berbeda. Nah, akhirnya saya membuat 11 aplikasi ya. Untuk aplikasi rapor ini, dan yang membedakan adalah kelompoknya. Namun secara umum, cara penggunaan aplikasi ini itu sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan ya, atau membahas satu aplikasi saja, yaitu dari kelompok santri baru. Dan ini adalah tampilan awalnya setelah aplikasi ini dibuka ya. Kemudian langkah awal yang bisa dilakukan adalah melengkapi informasi rapor. Di sini saya sudah berikan ya untuk kelas, nama guru pembimbing, semester, tahun pelajaran, nama pengasuh, dan tanda cetak. Di sini silahkan dilengkapi dengan diketik secara manual. Kecuali di bagian semester, di sini saya sudah sediakan menu drop down. Jadi bisa dipilih tanpa diketik seperti itu. Oke, jika sudah lengkap di bagian informasi rapor, bisa kembali dan dilanjutkan dengan melengkapi data santri. Di sini ada nama santri dan kelas. Dan di sini saya menyediakan ada 100 ya. Ada 100 nama santri yang bisa dimasukkan di bagian data. Dan kemudian di sini untuk kelas tidak perlu diketikkan secara manual karena saya sudah menyediakan menu drop down yang bisa dipilih seperti ini tanpa mengetik. Nah, jika sudah lengkap bisa kembali. Kemudian dilanjutkan melengkapi data capaian. Di sini saya sudah sediakan ya, ada nama santri dan nomor yang tampil. Kemudian ada juga kode di sini. Yang mana kode A adalah untuk capaian tahsin, kode B untuk binandor, dan kode C di sini untuk ikhtibar, kode D bacaan, dan E untuk keaktifan santri. Nah, di sini bisa dilengkapi ya. Bisa dilengkapi per masing-masing santri. Kemudian jika sudah lengkap bisa kembali ya. Masuk ke bagian penilaian. Dan di bagian penilaian di sini ada tampilan kode ya. Misalnya ini. Siswa dengan nomor urut 1, dia capaian tahsin A198, ini 98 mestinya nilai apa? Nah, jika bingung bisa masuk ke bagian data capaian dan dilihat di sini. Siswa dengan nomor urut 1 ya, A1 capaian tahsin juz 1. Artinya, nilai 98 ini adalah nilai untuk juz 1. Begitupun juga dengan yang lain. Silakan dilengkapi di bagian penilaian ini ya. Dan di sini ada saya sediakan untuk kolom jumlah rata-rata dan ranking ya. Di sini sudah permanen, tidak bisa diedit lagi. Kemudian sedikit tambahan ya untuk nilai. Misalnya ini ada salah satu capaian santri yang nilainya 0. Itu tidak boleh diketik 0 seperti ini untuk nilainya ya. Nanti dia akan berpengaruh di bagian nilai rata-rata. Lalu bagaimana? Silahkan untuk sel ini dikosongi saja. Jadi dihapus, biarkan dia kosong. Agar tidak berpengaruh dengan nilai rata-rata. Oke, di sini saya lanjutkan lagi ya. Ada juga absensi. Jadi siswa ini dia sakit berapa hari, izin berapa hari, tanpa keterangan itu berapa hari. Silahkan dilengkapi di bagian absensi. Kemudian jika sudah lengkap bisa kembali
Dan dilanjutkan di bagian catatan guru. Nah, di bagian catatan guru juga sudah saya tampilkan ya untuk nama santri, kemudian absensinya dia seperti apa. Dan ini yang bisa diedit adalah catatan guru pendamping. Ya karena para siswa pasti memiliki catatan yang berbeda-beda. Jadi silahkan disesuaikan di bagian sini. Nah, jika sudah lengkap, kita bisa kembali, kemudian masuk ke informasi raport, dan di sini pilih bagian lihat raport. Dan ini adalah tampilan, ya, adalah tampilan dari apa yang sudah kita input dari awal tadi. Di sini bisa merubah data siswa ya dengan memilih kontrol ini. Nah, ini menampilkan siswa, nilai siswa dari nomor urut 2. Nah, bisa dilihat di sini ya. 3 dan seterusnya. Sebanyak yang sudah dimasukkan tadi di bagian data santri. Oke, jika semuanya sudah dirasa aman, jadi tidak ada kesalahan. Namun jika ada kesalahan, itu bisa diedit ya. Yang salah yang mana silakan dipilih di bagian atas ini. Kalau misalnya yang salah bagian nama siswa, silakan dipilih di bagian data siswa di sini. Begitupun dengan yang lain, nilai capaian dan yang lain-lain ya. Silakan fokus di bagian menu atas ini. Nah, jika sudah benar, itu bisa langsung di print ya dengan memilih tombol cetak raport. Atau bisa di preview dulu untuk melihat tampilannya seperti apa. Nah, di sini saya setup ukuran kertas di ukuran F4 ya. Nah, ini jika ada yang terpotong seperti ini, solusinya adalah close print preview dulu, kemudian masuk di bagian ini ya, back break preview, dan di bagian bawah titik-titik biru yang terputus-putus ini ya, garis yang terputus-putus, itu klik kiri, tahan, geser ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya, agar dia bisa print full screen. Kemudian untuk kertas F4 itu bisa disetting di bagian di ukuran 21,59 dan 33,00. Nah, di sini jika sudah bisa preview ya hasilnya seperti apa, dan ini adalah tampilan raportnya ya. Ini adalah tampilan raportnya seperti ini. Nah, jika sudah satu halaman penuh, kembali lagi ke tampilan normal ya. Dan sudah selesai di sini. Mungkin cukup sampai di sini untuk perkenalan aplikasi raport digital tahfidz dan pembahasannya. Jika mungkin dirasa penjelasan saya kurang jelas, silahkan berikan komentar ya. Nanti akan saya balas. Atau misalnya perlu video juga untuk penjelasannya lebih detail, nanti akan saya buatkan. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi.